sebagai pembicara 2. Saya Riko Andrea Tama, pembicara 3. Saya Ini Oktavia Rahmadini sebagai pembicara 4. Saya Rizky Ulia Melia sebagai pembicara 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama akan dibacakan oleh Regita Pramesti. Strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Pengertian promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan atau inform, membujuk atau mengingat orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu ataupun rumah tangga. Adapun tujuan daripada perusahaan melakukan promosi menurut Ciptono 2001 sampai 221 adalah menginformasikan, informing, mempengaruhi dan membujuk, persuading, serta mengingatkan, reminding pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Jadi di sini kita menyediakan media, yaitu dari pengertian promosi usaha dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, yang isinya melingkupi yang dijelaskan oleh Regita Pramesti tadi. Dan di sini kita akan menjelaskan isi atau secara rinci isi dari pengertian produk tersebut. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, to inform, membujuk, to persuade, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Adapun tujuan daripada perusahaan melakukan promosi menurut Ciptono adalah menginformasikan atau informing, mempengaruhi dan membujuk atau persuading, serta mengingatkan atau reminding pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Menurut Sistaningrum, tujuan promosi adalah sebagai berikut. 1. Memperkenalkan diri. 2. Membujuk. 3. Modifikasi. 4. Membentuk tingkah laku, serta mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di sini kami menyediakan media yang isinya adalah pengertian atau cara menentukan strategi penjualan dari hasil kerja kerajinan yang akan misal kami buat. Yang pertama, produk kerajinan perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi yang terdiri atas komponen utama yang akan dibacakan oleh Indah Oktavia. Produk kerajinan perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi yang terdiri dari atas komponen utama, yaitu periklanan atau advertising, sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus diberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa, contoh televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Promosi penjualan atau sales promotion, insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembeli dilakukan sekarang juga, contoh obral, pembelian kupon, dan pemberian contoh produk. Penjualan tatap muka atau personal selling, sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan mereka dipersuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi kolektutan. Publikasi atau hubungan masyarakat, bentuk komunikasi non personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara massa. Baik, bagian yang ketiga adalah melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di sini kami juga menyediakan media yang berisi pengertian atau cara melakukan promosi tersebut, yang akan dibacakan oleh Rizky
kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan. Promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Pemanfaatan limbah plastik menjadi produk kerajinan tas hanya satu contoh usaha yang bisa dikembangkan dengan mudah dan murah. Usaha ini bisa kamu lakukan pada saat sekarang, tentu dengan mengatur jadwal sebaik mungkin sehingga kegiatan sekolah tidak terganggu. Ada banyak cara untuk memasarkan produk kerajinan dari bahan limbah. A. Tahap pertama, mulailah dengan yang kecil. Kenalkan produk kerajinan tersebut kepada guru-guru, teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga rumah, atau teman bermain. Berilah satu produk agar mereka bisa menggunakan produk supaya mereka tertarik membeli. B. Manfaatkanlah teknologi internet dan media sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai sarana penjualan lain. Perbanyaklah teman di Facebook untuk memperluas pemasaran. Jadi di sini kami mempunyai beberapa produk untuk dipromosikan dan kami akan mencontohkan cara mempromosikan produk tersebut yang akan dicontohkan oleh Aulia Ramadini. Baiklah, di sini saya akan mempromosikan barang berbentuk sejenis permen yang merek Miun Kita. Miun Kita ini terdiri dari 120 kalori dan terbuat dari komposisi antara lain glukosa, gula, dan susu skim bubuk. Dan ada lagi dan kami juga mempunyai produk lain yang akan dipromosikan oleh Aulia Ramadini. Ini pilus atom 141. Pilus ini bisa dimakan dalam keadaan apapun, seperti sambil nonton acara favoritmu, lebih lezat bersama segelas segar, atau melengkapi asyiknya suasana liburan atau berkemah kita. Adapun produk lain yang ingin kami promosikan yang akan dipromosikan oleh Indah Octavia. Baiklah, di sini saya akan mempromosikan coklatos. Mampinya Lezatos. Di sini dia menyediakan wafer yang renyah dan coklat yang banyak. coklatnya dari Italia. Ya. Dan itulah tadi Promosi dari kami. Dan itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Baiklah, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan. dari Putri. Saya dan Sandi perwakilan dari kelompok E. Pertanyaan saya adalah perbedaan dari periklanan dengan publikasi dan sebutkan contoh dari publikasi. Perbedaan periklanan dan Publikasi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Nurul Aziza. Periklanan merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus diberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Adapun media yang bisa digunakan adalah televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Publikasi. Sedangkan publikasi yaitu merupakan bentuk komunikasian personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa. Ya, Jelas? jelas. Baiklah, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya perwakilan dari kelompok B, yaitu Tujuh Lestari, ingin bertanya, faktor apa saja yang perlu diperhatikan ketika menjalankan strategi promosi?
Baiklah, pertanyaan dari Tripuji akan dijawab oleh Regita Stanesti. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tri Puji Lestari. Faktor yang perlu diperhatikan ketika menjalani strategi promosi yaitu siapa audiens target promosi yang akan dibidik, berapa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan promosi, pesan apa yang ingin disampaikan kepada calon pembeli, dan strategi promosi apa yang harus diadopsi. Baiklah, itu jawaban yang dapat kami sampaikan. Apakah tepat? Tepat. Ada yang mau ditanyakan? Saya Ika Novianti dari kelompok B ingin bertanya, hal apa yang menjadi pertimbangan paling penting dalam menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan? Baik, pertanyaan dari Ika akan dijawab oleh Indah Octavia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ika Novianti. Hal yang harus diperhatikan saat menyusun strategi pemasaran: pertama, penyusunan strategi seperti sebuah rencana untuk mencapai tujuan yang dapat diukur dengan baik. Kedua, memahami konsumen. Ketiga, menyiasati kompetisi usaha. Keempat, memilih media yang dijadikan sebagai lapak promosi. Baiklah, jawaban itu yang dapat kami sampaikan. Apakah tepat? Jawab Iya. Berikut presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.